Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Karena kemurahan dan kebaikannya kita ada sampai pada hari ini. Dan kita pagi hari ini diberikan kesempatan untuk sama-sama bersyukur, memberikan syukur hanya bagi Tuhan. Karena kebaikannya kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama menyanyikan segala kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami. Kami menyatakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami mau bersyukur selalu. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kita akan pujikan dari awal. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku menyembah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sekali lagi. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu sertai. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia,
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi, mari jemaat Tuhan dengan segenap hati menyatakan, sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyikan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari Engkau datang dengan segenap hati, mari sembah, mari datang dengan cinta. Segala kebaikannya hanya bagi Tuhan selamanya. Kami sembah, haleluya. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati, mari bersyukur akan kebaikannya. Oh, kami sembah, kami sembah. Oh sana, ya laba ya nabo. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus selamanya. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hati kami nyatakan lebih lagi bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu, dan Engkau layak untuk menerima segala pujian. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Betapa kami bersyukur Tuhan akan kebaikan-kebaikan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memberi yang terbaik melalui ibadah ini.
Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menari buat Tuhan. Kita akan sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Karena kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini. Haleluya. Aku diberkati dan aku dilimpahi senantiasa di dalam Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi kita. Angkat tangan kita sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan sepanjang satu minggu ini, nyatakan dengan segenap hati kita bahwa Dialah Allah yang sumber kekuatan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari siap yang diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Mari sama-sama nyatakan, saling memberkati. Kamu diberkati, kamu diberkati, kita memberkati satu persatu saudara kita kiri kanan. Haleluya. Untuk menyediakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Dialah Allah yang maha kuasa, sanggup melimpahkan segala sesuatu pada kita semuanya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya.
Siapa yang di sini merasa diberkati Tuhan sepanjang 1 minggu ini, boleh lambai-lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau lebih lagi karena jiwa kita telah dibebaskan oleh Roh Kudus, oleh kuasa darahnya, sehingga kita boleh ada dan diselamatkan oleh darah Kristus. Haleluya. Nyalakanlah apimu. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar, bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Haleluya. Mengalir kuasa menyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Haleluya. Oh 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 oh, keajaiban terjadi. Sekali lagi dengan segenap hati kita, langkah kaki kita takkan pernah berhenti. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Oh 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 oh. Tercurah ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Siap dibakar hatinya. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Haleluya. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Sekali lagi ya. Oh 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 oh. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Biarlah Roh Kudus membakar setiap kita. Haleluya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Hei, kuasa-Mu nyalakan api. Kita nyanyikan. Oh 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 oh, mengalir. Haleluya. Ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Haleluya. Kita boleh memuji-muji nama Tuhan, dan biarlah hanya Tuhan yang disenangkan di pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita berikan hati kita yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita menyatakan bahwa aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan.
Kami bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Kami rindu untuk masuk ke dalam hadirat-Mu dengan membawa hati kami lebih lagi Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan rasa cinta kami dan kagum kami nyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan. Ku renungkan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah sekali lagi dengan segenap hatiku. Renungkan waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan, biarlah sungguh kiranya ini menjadi tujuan hidup kami yang sesungguhnya, bahwa hidup kami ada untuk memuliakan nama-Mu,
untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pantaslah kalau kami tiba di tempat ini, datang bersama-sama, bersehati memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu. Sebab kami ini sungguh-sungguh berhutang besar dalam kehidupan kami. Sebab kami semestinya binasa dalam kekekalan, tapi karena besar kasih-Mu Tuhan bagi kami, maka kami diselamatkan. Maka oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya setiap nyanyian pujian, pengagungan kami pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh menyukakan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sementara Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Urapi hamba dalam segala kekurangan kelemahan hamba, agar dimampukan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami semua di tempat ini. Biarlah kami juga dimampukan mengerti, memahami, bahkan ada dorongan yang kuat untuk kami bertobat dan melakukan firman Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bersama-sama kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya persilakan duduk kembali untuk pelayan pujian penyembahan. Terima kasih untuk pelayanannya, luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanannya. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, sehat semua Bapak Ibu? Sehat semua ya. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin nanti dalam menyampaikan ada kekuatan yang kayaknya kurang maksimal begitu Bapak Ibu ya. Tadi sepanjang pujian penyembahan saya juga duduk dulu karena menyiapkan tenaga. Kira-kira 4 hari ini tensi saya itu drop. Biasanya tensi saya tinggi, makanya saya harus minum obat tensi setiap hari. Lah 4 hari ini itu tensi saya drop Bapak Ibu. Atas cuma 100, bawah hanya 60. Jadi rasanya itu kok badan ngeleang, lemes begitu ya. Jadi kira-kira 2-3 hari saya hanya istirahat di rumah. Kemarin juga Jumat tidak bisa ikut menara doa. Kemarin Sabtu juga minta tolong digantikan Mas Stefanus dulu. Karena saya betul-betul menyiapkan tenaga, menyiapkan diri untuk ibadah perjamuan kudus ini. Ya Bapak Ibu Saudara, mohon maaf sebelumnya kalau nanti dalam menyampaikan kok koyo ora maksimal gitu ya. Mohon maaf dan biarlah kiranya doa Bapak Ibu Saudara menyertai saya dalam menyampaikan pelayanan firman pagi hari ini. Siap dengar firman Tuhan Bapak Ibu? Amin. Nah, hari ini kita memulai satu pembahasan yang baru, yaitu pembahasan di bagian ciptaan baru. Ini masuk tema yang keempat ya. Yang pertama di ciptaan baru itu kita belajar menjadi pribadi yang jujur. Betul ya. Yang kedua, lambat untuk marah. Lalu bulan lalu kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang tidak egois atau mementingkan kepentingan orang lain. Dan bulan ini kita belajar bagaimana memperkatakan kata-kata berkat. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir, mungkin sebagian ada yang tergoda untuk berpikir demikian. MCC ini kok apa enggak bosen ya? Karena bayangkan 1 tahun itu hanya membahas 2 hal. Bahkan kalau saya kerucutkan lagi hanya 1 hal yang kita bahas selama 1 tahun, yaitu bahwa menjadi ciptaan baru yang hidup dalam dimensi baru. Ya, ayat mas kita dalam 1 tahun itu ketika yang baru datang maka yang lama itu betul-betul sudah tidak ada lagi. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bicara mengenai dimensi baru, mengenai ciptaan baru. 1 tahun loh, bayangkan. Hanya nguplek-nguplek 1 ayat yang kemudian dijabarkan demikian luas. Kemudian 6 bulan kita hanya membahas 1 perikop, yaitu mengenai ciptaan baru atau manusia baru yang Paulus tulis untuk jemaat Efesus. Mungkin ada sebagian yang tergoda, kok sempit sekali gitu ya. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu kan banyak, panjang dan lebar.
Kenapa kok yang dibahas hanya itu saja, bahkan satu tema bisa dibahas 1 bulan. Tanpa kita bukan bermaksud untuk tidak mempelajari yang lain, tetapi keyakinan kita dari mulai awal tahun bahwa ada 2 hal yang mau kita tekankan untuk kita pelajari tahun 2024 ini, yaitu memahami bagaimana kita hidup dalam kehidupan yang baru, dimensi baru, dan mempertanggungjawabkannya dengan karakter yang baru. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, bukan hanya Kristen KTP, tapi Kristen yang mensyukuri karena memperoleh hidup yang baru, dan kemudian mempertanggungjawabkan kehidupan baru itu dengan menunjukkan bahwa sifat-sifat saya pun baru. Oleh karena itu kita kok nguplek-ngupleknya di situ. Ya, tentunya Roh Kudus yang akan memimpin kita, sekalipun bahasnya hanya 1 perikop atau bahkan mungkin 1 ayat dalam 1 bulan, para pembicara itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa membahas hal yang lain, untuk bisa menjangkau hal-hal yang lain, untuk melengkapinya. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap bisa setia mengikuti sampai dengan akhir tahun, dan tentunya harapan saya kita bukan hanya pintar dalam hal firman, tapi sungguh-sungguh hidup kita mengalami perubahan. Amin. Amin Bapak Ibu. Siap ya, kita akan bahas pembahasan kita di bulan yang Oktober, pribadi yang memperkatakan berkat, atau khususnya berkat kasih karunia, word of grace. Ya, kalau kita sudah lewati 3 karakter manusia baru dan kita masuk dalam karakter manusia baru yang berikutnya, yaitu meninggalkan kata-kata kotor dan memperkatakan kata-kata yang baik untuk tujuan membangun. Ayatnya ada di mana? Ayat yang ke-29. Bulan lalu kita bahas ayat yang ke-28, bulan ini kita membahas Efesus 4 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, ke ayatnya pendek ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau kita perhatikan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kata pakailah ini sekali lagi menunjukkan keterkaitan yang erat bahwa karakter-karakter manusia baru itu betul-betul seperti pakaian yang harus dikenakan, yang harus dipakai. Yang tidak bisa langsung kita pakai begitu saja, tetapi langkah pertama adalah kita harus melepaskan pakaian yang lama. Dalam hal ini, bulan ini, tema ini, pakaian yang lama adalah, halo? Dalam tema ini, pakaian yang lama berbicara tentang perkataan yang kotor. Itu harus dilepaskan, itu harus ditanggalkan, itu harus dilepas dan tidak dipakai lagi. Untuk kita bisa mengenakan, memakai perkataan yang baik untuk membangun. Kita sudah belajar bulan-bulan lalu bahwa Efesus ini unik Bapak Ibu, sehingga ada kecenderungan perilaku, kecenderungan sosial orang-orang di dalam kota Efesus ini. Seperti Bapak Ibu Saudara memahami orang yang tinggal di Jakarta, orang yang tinggal di Surabaya, mana lagi kota-kota besar, orang yang tinggal di Semarang mungkin kalau di Indonesia. Ya, bahwa orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, kota-kota perdagangan ini, mereka punya kecenderungan itu bentuk kejahatan dan kemerosotan moralnya itu tinggi. Orang yang tinggal di Jakarta, orang yang tinggal di Surabaya, di kota-kota besar yang lain, dibilang kehidupannya keras. Bahkan kejahatan itu sering kali terjadi di mana-mana. Bukan berarti yang di pedesaan tidak ada kejahatan ya. Sekarang kejahatan juga nggak mengenal tempat. Hanya tingkat sering terjadinya, tingkat frekuensi terjadinya itu lebih banyak di kota-kota besar.
Karena ada kemajemukan dalam hal sosial, kemajemukan dalam hal agama mungkin. Ada singgungan-singgungan di sana. Nah, Efesus juga sama. Bulan lalu kita belajar bahwa ternyata di kota Efesus orang-orangnya itu demikian egois sehingga mencuri itu hal yang lumrah. Sehingga ngambil barang milik orang lain hal yang lumrah. Loh, kalau nyolong aja lumrah, apalagi mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kalau kita memberlakukan, kalau kita misalkan menyepakati bahwa ada dosa besar dan dosa kecil, misalnya, walaupun kita yakin bahwa tidak ada dosa besar dan dosa kecil, dosa tetaplah dosa. Segala bentuk dosa adalah pelanggaran di mata Tuhan. Tapi kalau misalnya kita timbang-timbang bobotnya antara nyolong sama berkata kotor, kira-kira berat mana? Mencuri. Mencuri ada KUHP-nya, ada kitab undang-undangnya, hukum pidana. Tapi kalau berkata kotor, dak. Banyak orang mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang kotor, itu enggak langsung tiba-tiba masuk penjara Bapak Ibu Saudara. Bahkan itu menjadi seakan-akan label kebiasaan hari-hari biasa. Kalau enggak ngomong begitu, enggak marem katanya. Tapi tentu tidak di antara kita, enggak ada. Saya percaya orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang sudah banyak belajar firman, tentu tidak melakukan hal seperti itu. Ya. Tapi kita memahami bahwa kecenderungan sosial untuk orang-orang yang tinggal di kota-kota besar cenderung seperti itu. Jangankan berkata-kata kotor, mencuri aja buat mereka lumrah. Sehingga mengeluarkan kata-kata yang sia-sia sembrono itu sepertinya hal yang biasa. Kita kembali lagi menemukan ada satu nasihat praktis dari Rasul Paulus untuk jemaat Efesus, bahwa sebagai manusia baru ada sebuah pembeda yang jelas dengan karakter manusia lama. Sebagai manusia baru, ciptaan baru, ada pembeda yang jelas dengan ciptaan lama, yaitu perkataan yang baik dan membangun. Kalau karakter manusia lama yang disorot ayat 29 adalah perkataan kotor, maka karakter manusia barunya adalah perkataan yang baik untuk membangun. Bahkan dikatakan membawa kasih karunia, mendatangkan kasih karunia. Sebenarnya apa yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam pembahasan ciptaan baru ini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita perhatikan Efesus 2 ayat 10, mari kita coba buka dulu Alkitab kita dalam Efesus 2 ayat 10. Saya sengaja tidak munculkan di sini karena nanti slide saya jadi panjang. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara malah boring kalau slide-nya kepanjangan. Efesus 2 ayat 10, saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak di Alkitabnya masing-masing. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Rekam dulu ayat ini, bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita rekam dulu, kemudian kita masuk dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tadi kita dikatakan ciptaan baru, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kalau saya menyimpulkan ayat yang mengawali ayat emas kita bulan ini, Efesus 4 ayat yang ke-29. Jauh sebelumnya Paulus sudah menuliskan ayat Efesus 2 ayat 10 ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya, dan Ia mau kita hidup di dalamnya.
Kemudian Efesus 5 ayat 8 sampai 10 berbicara bagaimana kita ini sebagai anak-anak terang yang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kalau kita simpulkan, maka Rasul Paulus kira-kira punya maksud seperti ini kepada jemaat Efesus. Sebagai buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Manusia baru, anak-anak terang, itu adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini adalah jenis baru dari manusia. Karena kalau jenis yang lama itu sudah jatuh dalam dosa. Jenis yang lama itu sudah rusak oleh dosa. Jenis yang lama itu sudah korup karena dosa semenjak Taman Eden. Maka Allah menciptakan jenis yang baru. Ciptaan baru. Ini manusia jenis yang baru. Yang dibuat oleh Allah, tapi diciptakan di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Ini jenisnya benar-benar baru. Sama-sama manusia, kalau yang satu hidup dalam naluri dosa, kalau yang satu hidup dalam hakikat Allah yang benar. Yang satu hidup dipimpin oleh kedagingan, yang satu dipimpin oleh kebenaran. Nah, yang baru ini, bentuk kehidupan yang Allah kehendaki itu hidup melakukan pekerjaan yang baik. Berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Nah kalau kita mundur dari mulai bulan yang Juli, maka pekerjaan baik, kebaikan, keadilan, kebenaran itu meliputi kejujuran. Kejujuran baik tidak? Baik. Kesabaran, baik tidak? Baik. Kemurahan hati, tidak egois, tapi mementingkan orang lain, berbagi kepada orang lain. Baik. Baik. Dan bulan ini kita memasuki perkataan yang baik dan membangun. Nah ini hal-hal yang tidak sulit semestinya. Katakan tidak sulit. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini betul-betul mengamini, saya ciptaan baru. Saya bukan lagi ciptaan yang lama, yang berjuang jadi manusia baru. Bukan. Saya bukan ciptaan lama yang sedang berupaya, berusaha jadi manusia baru. Bukan. Tapi saya betul-betul ciptaan baru. Jenis baru. Manusia yang dibuat oleh Allah, betul. Tapi diciptakan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Sehingga melakukan kejujuran itu harusnya mudah. Sabar itu harusnya mudah. Murah hati itu harusnya mudah. Ngomong baik tidak sembrono itu harusnya mudah. Kenapa? Karena saya manusia jenis baru. Yang bukan hanya dibuat Allah, tapi dibuat Allah dan diciptakan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Ini yang membuat manusia baru itu berbeda dengan orang-orang di luar sana. Ini yang membuat ciptaan baru itu menonjol dibandingkan orang-orang di luar sana. Karena jenis yang ini itu betul-betul dengan mudahnya jujur, sabar, murah hati, berkata yang baik. Itu loh maksudnya Rasul Paulus. Gak perlu berupaya mati-matian, harusnya itu otomatis keluar. Mobil Kijang model lama, Bapak Ibu Saudara, AC-nya itu cuma ada satu di depan. Itu pun kalau murup, kalau nyala juga belum tentu dinginnya cukup begitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang tahu Kijang yang baru yang namanya Innova Zenik kalau nggak salah. Itu ya AC-nya ya di depan ya ada, di tengah ya ada, masuk. Itu malah menggigil. Itu sama-sama Kijangnya, betul? Yang satu lama, yang satu baru. Yang baru tidak usah etok-etok jadi Kijang lama yang harus ditambahi tetek bengek Bapak Ibu. Karena jenis yang baru ini begitu keluar ya sudah seperti itu. Dia dingin, full sound system, bahkan teknologinya hybrid. Yang Kijang lama itu cuman tenaganya pakai bensin. Kalau yang Kijang yang baru yang hybrid itu ya pakai bensin ya pakai listrik. Jadi ngirit, bahan bakarnya bukan cuma pakai bensin, tapi bahan bakarnya juga ada listriknya. Sekarang saya tanya, kalau misalkan yang Kijang tipe baru ini, terus kemudian masih berusaha, yuk tambahi AC lagi yuk.
Yuk tambahi lagi kelistrikan yang reno-reno. Bukankah itu konyol? Karena dia diciptakan, tipe yang baru ini sudah dilengkapi begitu. Kemudian diajak adu balap sprint di jalan tol. Yang baru, menurut Bapak Ibu, apakah perlu ngoyo, saya tanya, untuk melawan yang kijang lama? Halo? Tidak perlu. Kenapa? Karena di tipe baru, tenaganya pun CC-nya besar, tenaga kudanya besar, sehingga yang lama ini dia udah ngeden, yang baru dengan santai, dengan mudah, dia melesat kencang. Nah yang terjadi pada kekristenan hari-hari ini, bahwa pikiran kita ditipu daya oleh iblis. Manusia baru ini hanya manusia lama yang ditambal sulam. Kebenarannya tidak demikian. Bapak Ibu Saudara, bukan ciptaan lama yang dipermak jadi baru. Bapak Ibu Saudara adalah ciptaan baru. Katakan amin. Harusnya kita dengan mudahnya jujur. Kita dengan mudahnya sabar. Kita dengan mudahnya ini, itu, dan seterusnya. Bahkan berkata yang baik, berkata yang membangun. Itu maksud Rasul Paulus sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru. Oleh karena itu, khususnya bulan ini, mari kita belajar agar kita semakin melesat kencang sebagai manusia baru ini dalam hal berkata-kata yang benar, bertobat dari kata-kata yang kotor menjadi kata-kata yang baik. Khususnya tentang perkataan, hal apa saja yang harus kita perhatikan sebagai manusia baru? Yang pertama, perkataan kotor itu tidak pantas. Katakan tidak pantas. Ora pantas Bapak Ibu, ora patut, boten patut, tidak pantas. Tidak sepantasnya seorang manusia baru mengucapkan kata-kata kotor dan sembrono. Ayat 29 perhatikan bagian ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Mengapa demikian? Kenapa Paulus menekankan jangan ada kata-kata kotor? Dijelaskan lebih lanjut dalam Efesus 5 ayat yang keempat. Kalau ini Efesus 4 ayat 29, Efesus 5 ayat yang keempat, Paulus lebih mendetailkan lagi. Di ayat ini makin jelas, saya akan bacakan Efesus 5 ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Di ayat ini menjadi makin jelas. Paulus menekankan kata-kata yang kotor, kosong, sembrono. Saya suka terjemahan yang firman Allah yang hidup. Dari Efesus 5 ayat 4 ini. Dikatakan cerita yang cabul, yang membangkitkan gairah, cerita yang ngeres, perkataan kotor. Tahu ya perkataan kotor ya? Perkataan sumpah serapah. Lelucon yang kasar, gojek tapi kok kasar, yang berpotensi menyakiti hati orang. Ini semua adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia baru. Gak pantas. Ketika seorang manusia baru, misalkan Vincent, dikatakan bahwa seorang manusia baru harusnya kata-katanya baik dan membangun. Tetapi ketika kita melihat Vincent, hari Minggu dia pelayanan musik, keyboard, ketika pujian penyembahan begitu luar biasa dipakai Tuhan, mengiringi worship leader, mengiringi jemaat. Tetapi ketika turun dari mimbar, ketika Vincent bergaul dengan teman-teman, atau bahkan belum keluar dari gereja, masih ngumpul dengan teman-teman pemusik, tiba-tiba kata-katanya adalah kata-kata yang cabul. Kata-katanya kata-kata yang sembrono. Kata-katanya kata-kata yang kasar. Tidak perlu jadi orang Kristen. Orang yang bukan Kristen saja, kalau melihat Vincent yang habis dari pelayanan seperti ini, tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu pun akan menaikkan alisnya. Hah? Gitu. Kok ngono gitu. Apalagi kita orang-orang Kristen. Hal seperti itu tidak semestinya terjadi. Nah, uniknya kata-kata tidak pantas ini punya makna itu tidak fit, enggak pas.
Jadi sesuatu yang tidak pantas, orang Kristen, manusia baru ciptaan, baru mengeluarkan kata-kata kotor, perkataan cabul, sembrono, kata-kata kotor, sumpah serapah, kata-kata kasar. Itu sesuatu yang tidak pas, sangat mengganggu. Kalau manusia baru berbicara seperti itu, berbicara seperti pakaian, kalau manusia baru itu ngomongin tentang pakaian, maka bagi manusia baru, kata-kata kotor itu pakaian yang gak pas. Pakaian yang gak fit, gak pas. Kalau gambarnya ini kedodoran begini. Ya, gak rapi, gak nyaman, gak sesuai. Kalau saya mungkin bisa kasih contoh, Mas Nunus boleh bantu saya Mas Nunus. Sini Mas Nunus. Nah, ini kan badannya 11-12 sama saya Bapak Ibu Saudara ya. Berdiri di samping saya. Kalau misalnya kita memperhatikan Mas Nunus dengan saya, oh tentu jelas beda. Ukuran kaosmu, bajumu apa? S loh, S Bapak Ibu. S-nya Mas Nunus itu slim, kalau S-nya saya itu sesak. Kalau Mas Nunus pakai jasnya saya, kita akan lihat apa yang terjadi pada Mas Nunus. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan seorang Mas Stefanus tangannya aja hampir gak kelihatan gitu loh. Cuma segini. Walaupun sekarang orang baru ada zaman namanya kaos tuh oversize. Lagi zaman sekarang. Ya, apalagi artis-artis hip hop rapper gitu ya. Badannya mungkin M tapi bajunya XXL. Jadi kalau ngomong tuh sambil gini-gini, yo man, yo gitu kan. Itu anak-anak muda sekarang memang sengaja oversize gitu. Ya, tapi bagi mata manusia normal umumnya melihat pemandangan seperti ini gak rapi, betul? Yang melihat gak nyaman, yang melihat gak sesuai. Halo, betul? Sekarang saya tanya, ini kan dari kacamata kita melihatnya Mas Nunus menggunakan kayak gini ini gak rapi, gak nyaman, gak sesuai. Nah sekarang kita tanya sama pelakunya, sama oknumnya ini sendiri gitu kan. Menurut kamu dengan menggunakan baju seperti ini rapi? Enggak. Nyaman? Enggak juga. Sesuai? Kalau sesuai, next kita pakaikan Mas Nunus baju seperti ini terus gitu ya. Enggak juga. Enggak sesuai. Nah, tapi uniknya bagi orang-orang manusia lama, orang-orang yang masih sering kali mengucapkan kata-kata kotor, yang mendengarkan itu merasa iki ora rapi. Maaf ngapunten, lambene ora rapi. Karena mengucapkan kata-kata kotor. Maaf, perkataannya bikin telinga gak nyaman. Maaf, ini gak sesuai bagi yang mendengar. Tapi bagi mereka yang masih suka ngomong gitu, kadang-kadang ngomong kotor gitu itu nganggepnya itu keren loh. Betul enggak? Ngopo wong lanang ora wani ngomong ngono gitu kan. Wong lanang kok alus, wong lanang kudune ada rasa keren gitu loh. Ada rasa apa? Cool gitu loh. Rumangsa ganteng nek ngomong kasar gitu ya. Loh, bagi manusia lama kata-kata sepertinya menambah wibawa, menambah apa namanya? Rasa biar dihormati. Kalau itu yang terjadi. Kalau itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara sedang membohongi diri sendiri. Bahkan kalau mungkin kata yang kasar, membodohi diri sendiri. Karena seperti kita tidak nyaman melihat Mas Nunus begini, dia pun gak nyaman kayak gini. Coba bayangkan kamu khotbah dengan baju kayak gitu. Bapak Ibu Saudara, nangkep maksud saya ya, ini gak pas, gak fit. Demikian juga perkataan kotor itu gak pantas dipakai manusia baru. Gak pas, gak fit, gak cocok, gak sesuai, gak pantas, gak nyaman. Paham? Malah kayak ondel-ondel kan ya. Gini-gini. Ini kan persis tuh kan. Tepuk tangan buat Mas Nunus. Terima kasih Mas Nunus untuk bantuannya. Terima kasih.
Nanti kita buatkan yang lebih sesuai ya. Karena saya itu jarang lihat Mas Nunus pakai jas. Ya, mungkin kita perlu buatkan jas Mas Nunus. Jadi kalau khotbah biar pakai jas gitu ya. Ingat ukurannya S ya. Kita buatkan. Nanti kalau jasnya S kan pantas, nyaman, keren, gagah, ganteng gitu kan. Tinggal nyocok nih tanggal kan gitu ya. Loh apa itu? Enggak, maksudnya tanggal untuk khotbahnya kapan gitu loh Mas Nunus ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita pahami perkataan kotor dan manusia baru. Dua hal yang pantas dipasangkan, bukan. Bukan dua hal yang pantas untuk dipasangkan. Manusia baru pakai perkataan kotor, itu kayak Mas Nunus tadi, ganggu pemandangan. Wagu, aneh. Ganggu di mata. Wes copotan aja, copotan. Ya, yang pertama, perkataan kotor bagi manusia baru itu tidak pantas, enggak pas. Yang kedua, perkataan itu sumbernya dari hati. Oleh karena itu, mari kita benahi sumbernya. Ya, masalahnya ada di sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari hati. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan kotor maupun perkataan yang baik ini bisa keluar karena sumbernya dari hati. Meskipun tentang yang keluar dari mulut, namun perlu dipahami sumbernya berasal dari hati. Kok bisa demikian? Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan ayat yang sering kita bahas selama 6 bulan belakangan ini. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan dulu. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Efesus 4, 17 sampai 19 dituliskan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini ayat yang mengawali karakter-karakter manusia lama harus berubah jadi karakter-karakter manusia baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Ayat-ayat ini yang memulai terlebih dahulu. Nah, perhatikan kata-katanya, pikirannya sia-sia. Bapak Ibu bisa melihat pikiran seseorang? Tidak bisa. Pengertiannya gelap. Kita bisa menyaksikan pengertian seseorang? Tidak bisa. Kebodohan yang ada di dalam dan kedegilan hati. Yang di dalam dan kedegilan hati. Kita bisa menyaksikan? Nggak bisa. Perasaannya tumpul. Kita bisa melihat perasaan seseorang? Nggak bisa. Kenapa? Ini semua berbicara yang ada di dalam. Ini semua berbicara mengenai hati seseorang. Nah, ketika yang di dalam ini rusak, korup, maka yang keluar pun rusak, korup. Oleh karena itu, kalau kita memperbaiki, yang kita harus perbaiki adalah hatinya terlebih dahulu. Perubahan manusia lama menjadi manusia baru selalu dimulai dari perubahan pola pikir, selalu dimulai dari perubahan hati. Hati yang lama menjadi baru. Hal serupa juga ditekankan oleh Kristus sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka Lukas pasal 6 ayat 45, nanti bisa dibaca juga ayat-ayat di atasnya. Ya, saya akan bacakan ayat yang ini saja. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Orang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi sesungguhnya kalau kita mau ngecek hati seseorang, perhatikan kata-katanya. Kalau kita pengen tahu hati seseorang, perhatikan apa yang diucapkannya. Perhatikan kalimat demi kalimatnya. Perhatikan ketika dia bicara tujuannya untuk apa. Untuk menghancurkan atau tujuannya untuk membangun. Kita bisa tahu hati seseorang ada di mana. Orang baik mengeluarkan kata-kata yang baik karena hatinya baik. Sebaliknya, orang yang jahat
mengeluarkan kata-kata yang jahat. Nah kalau kita bicara tadi, kita hubungkan dengan yang di atas tadi, kata-kata kotor, sembrono, cabul, kata-kata yang tajam, kata-kata yang tidak pantas dan seterusnya, karena memang hatinya jahat. Oleh karena itu perhatikan dan rawat baik-baik hati kita, karena hati kita ini sumber. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam konseling pernikahan, konseling pranikah, hal yang juga ditekankan oleh pendeta, oleh gembala adalah apakah kita sudah beres dengan masa lalu kita. Apakah calon pasangan, calon suami, calon istri sudah beres dengan masa lalunya. Karena kalau hatinya enggak beres, karena kalau hatinya masih menyimpan dendam, akar pahit, maka yang dikhawatirkan ketika nanti mereka menikah, pola yang sama akan berulang lagi. Pola yang sama akan terjadi lagi. Orang-orang yang hatinya tersakiti cenderung akan mudah menyakiti orang lain. Orang-orang yang hatinya masih terlukai dan belum berdamai dengan keadaan itu cenderung mudah melukai orang lain. Orang-orang yang hatinya terlanjur dendam, maka dia akan mudah membuat orang lain dendam karena sifatnya. Dan ini akan terus menjadi pola. Oleh karena itu, hati ini betul-betul penting. Makanya Amsal pun menuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya suka terjemahan yang lain, saya lupa ini terjemahan Alkitab yang mana. Tapi bilangnya begini, jagalah pikiranmu baik-baik, sebab pikiranmu menentukan jalan hidupmu. Jadi hati ini kelihatannya sepele, gak kelihatan. Kalau orang bilang hati itu yang mana coba? Kan kita selalu bilang hati di sini. Wong di sini ini jantung. Ayo. Kalau kita mau bilang hati itu kan di sini ya. Hati itu liver toh ya. Iya kan? Kalau mau ngomong hatiku harusnya kan kita gini ya. Tapi orang bilang hati di sini, ini jantung. Lebih tepatnya malah paru-paru kalau di sini. Kalau hati kan di jantung di sini. Oleh karena itu hati ini kan abstrak ya. Hati itu nggak ada wujudnya. Beda kalau bahasa Inggris heart itu memang jantung, iya. Tapi kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia hati itu ya liver itu. Ya. Tapi ini bukan sesuatu yang sifatnya fisik atau fisiologis. Kalau kita bicara hati, ini berbicara manusia rohani, inner human. Manusia yang di dalam kita, yang gak kelihatan. Nah itu mari kita benahi dulu Bapak Ibu Saudara. Perkataannya Wahyu, itu cerminan hatinya Wahyu. Kalau Wahyu masih suka ngomong sembrono, ya emang karena hatinya itu masih berantakan. Belum berdamai dengan kisah masa lalunya, mungkin loh ya. Kisah masa lalu gitu ya. Gak usah yang jauh-jauh, yang di sini aja gitu loh. Yang di sana sudah bahagia dengan pilihannya kan gitu. Oh enggak, atau masih enggak ada ya. Kalau misalkan orang hatinya masih berantakan, ya omongannya berantakan Bapak Ibu Saudara. Makanya jaga hati itu nanti akan terlihat dengan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Yakobus 3 ayat 11 ini menarik. Memberikan sebuah pertanyaan yang harus dijawab masing-masing. Pertanyaan yang harus direnungkan masing-masing. Yakobus 3:11 bilang begini, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Bisa enggak? Satu sumber mata air itu mengeluarkan air yang tawar, tapi juga di saat yang bersamaan mengeluarkan air yang pahit. Gak bisa. Kalau mata air ini mengeluarkan air yang segar, ya dia akan mengeluarkan mata air yang segar. Tidak semestinya dari mulut yang sama seorang manusia baru mengucapkan kata-kata berkat, tapi di tempat lain, di waktu yang lain mengeluarkan kata-kata kotor. Rasa-rasanya kok tadi kembali ke poin 1, tidak pantas, gak pas. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, gimana supaya kita bisa menjaga perkataan yang baik yang keluar, hatinya yang dijaga.
Seperti kata Ajim itu, jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, kalau sudah terlanjur ternoda, pakai daya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jaga hati. Sebenarnya kalau kita mau menjaga hati baik-baik itu gampang. Kembali lagi, manusia baru. Kalau kita bilang itu susah, karena kita punya konsep manusia baru adalah manusia lama yang ditambal sulam. Susah pasti. Tapi menjaga manusia baru akan menjadi mudah kalau kita menyadari kita ini betul-betul ciptaan baru. Caranya gimana? Roh Kudus. Minta pertolongan Roh Kudus. Itu akan jadi mudah. Betul. Dulu saya orang yang temperamental. Dulu. Jarak antara reaksi saya dengan stimulan, dengan penyebab itu jaraknya itu cepat banget. Jadi kalau ada hal yang muncul mengganggu saya, itu reaksinya langsung wih gitu kan. Dulu. Kalau misalkan ada orang memancing emosi gitu, langsung jegrak. Rambutnya randuwe jegrak gitu ya. Tapi itu yang terjadi sungguh. Dulu ketika ada orang yang jelas-jelas melawan, nggak sepaham, wah langsung pikirannya ruwet, kenapa gitu ya. Dulu, karena hatinya kacau, hatinya berantakan, nggak paham. Tapi ketika kita paham bahwa manusia baru, hatinya baru, dijauhkan hati yang keras diganti dengan hati yang taat. Dijauhkan hati yang bandel, diberikan hati yang mau sungguh-sungguh paham maunya Tuhan. Sekarang mau marah gitu, wis kesel Bapak Ibu saya. Nek pengen marah gitu kayak wis tenaga saya itu wis entek gitu loh. Ya, kayak tapi jangan pancing-pancing lah tolong. Jangan coba-coba, jangan pancing-pancing. Rasa-rasanya itu wah gitu. Gilang ketawa-ketawa karena dulu dia salah satu yang sering jadi sasaran kemarahan saya. Karena dulu tuh nganyelnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Wah, bandelnya luar biasa anak satu ini. Sering, ya saya pernah ceritakan bagaimana saya harus mengajak Gilang berantem gitu kan. Mosok yo pemimpin rohani ngajak berantem gitu. Tapi itu yang terjadi. Dulu tapi Bapak Ibu Saudara dulu ya. Saya tidak membenarkan hal itu. Dulu. Nah, lalu begitu berubah, ada momen-momen di mana saya tahu dia takut ketemu saya. Sudah di MCC ini. Saya tahu ada momen-momen di mana dia itu ketemu saya itu jane mikir, ndredeg gitu. Maksudnya tahu nih bakal dimarahi. Tapi sayanya biasa aja. Sehingga dia kayak orang kebingungan, kok aku rada diseneni gitu. Ada momen-momen sedemikian. Karena seperti ada rasa, saya sudah capek mau marah gitu. Seperti sudah, wis lah gitu. Sudah, percuma juga. Bukan percuma marah Gilang gitu ya. Percuma kalau saya mau marah. Bukan hal yang membangun. Nah, yang bisa mengubah seperti itu adalah sebuah kesadaran. Hati kita harus betul-betul menjadi hati yang baik. Mau dipancing-pancing tapi jangan terlalu kebangetan mancing. Kalau sudah terlalu ya. Kapan terakhir saya marah sama kamu, Lang? 5 tahun, 5 tahun udah enggak lah. Barusan juga ada beberapa waktu yang lalu. Tapi ketika kadarnya dibandingkan dengan yang lalu-lalu, aduh Bapak Ibu Saudara. Ya, hatinya harus dibenahi. Bapak Ibu Saudara coba sekarang pegang hati masing-masing. Ayo di mana hatinya? Ayo pegang hati. Lo kok takut? Lo kok malu? Ayo, oh di sini ya, enggak apa-apa. Kalau yang merasa hatinya di sini ya enggak apa-apa. Kalau yang merasa hatinya di sini ya boleh. Yuk pegang hatinya masing-masing di mana? Ayo. Lalu katakan, tenanglah hai jiwaku. Ayo ngomong, tenanglah hai jiwaku. Semua baik-baik saja. Oh iya. Kalau kita bisa baik dalam hati kita, wis toh tenang, baik, semua baik-baik saja. Maka Tuhan akan beri ketenangan, beri kelegaan. Sebaliknya, kalau kita nggak bisa ngontrol hati kita, semuanya berantakan. Beberapa waktu yang lalu, Eli ini ngobrol sama saya. Saudaranya ada yang sangat menyebalkan, bla 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 bla.
Dia bilang, wah aku anyel loh. Saya tuh anyel Pak Daniel. Kemudian saya bilang, loh anyelmu itu membuatmu rugi sendiri. Anyelmu itu ya bukan orang itu yang bikin kamu anyel, dirimu yang marahi kowe anyel gitu. Loh kalau orang itu mau ngomong apapun, mau bersikap apapun, mau jungkir balik, mau kayang, mau goyang, mau apapun yang dia lakukan, kalau hati kita tidak menganggap itu penting dan kita tidak mau terganggu dengan hal itu, kita tenang kok, kita fine kok. Jadi yang membuat kita anyel, membuat kita mangkel, membuat kita marah, ya diri kita sendiri. Saya katakan begitu sama Eli. Orang sambung pikir. Seringkali yang membuat kita akhirnya jadi komeng, jadi ruwet, karena hati kita tidak bisa kita kelola dengan baik. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sekali lagi, ya, mau hatinya di sini, mau hatinya di sini, mau di mana-mana, katakan dalam hati Bapak Ibu Saudara, tenanglah hai jiwaku, semua baik-baik aja, tenang aja, santai, Tuhan dalam kendali, semua akan baik-baik saja. Sumbernya di hati kok. Yang terakhir, perkataan baik itu untuk membangun. Tidak lagi berkata kotor, tapi memperkatakan hal yang baik dan membangun. Efesus 4 ayat 29 bagian akhir, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bukan lagi perkataan kotor yang keluar dari mulut manusia baru, melainkan perkataan baik untuk membangun. Bahkan ditekankan Paulus agar yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Menurut saya ini tahapan yang unik. Kenapa kok tahapan yang unik? Karena begini, pertobatan dari kata-kata kotor, yaitu sembrono, cabul, tajam, tidak pantas, itu pertobatannya bukan hanya berhenti berkata kotor. Sama persis seperti kemarin berbicara mengenai mencuri. Pertobatan dari mencuri, egois, itu bukan hanya tidak lagi mencuri. Betul? Masih ingat kemarin pertobatan dari mencuri apa? Tahap berikutnya? Halo? Bekerja keras. Betul? Tapi bekerja keras apakah cukup? Tidak. Saya senang apa yang disampaikan Mas Nunus beberapa waktu yang lalu. Pertobatan dari mencuri tidak hanya bekerja keras. Kenapa? Karena kalau mencuri itu adalah ilegal egoisme, egois dan ilegal, maka bekerja keras itu adalah legal egoisme. Bekerja keras itu tidak melanggar hukum. Tapi kalau bekerja keras untuk diri sendiri masih egois, sayang. Kalau mencuri itu yo ilegal, yo egois. Kalau bekerja keras untuk diri sendiri tidak ilegal, itu hal yang sah dan baik, tapi tetap egois karena untuk diri sendiri. Makanya Paulus tambahkan lagi, pertobatan orang yang egois haruslah bekerja keras agar bisa membantu orang-orang yang memerlukan. Nah, sama persis. Perkataan kotor itu pertobatannya bukan hanya berhenti berkata-kata kotor, tapi perkataannya harus baik. Tapi tidak hanya berhenti kata-katanya baik. Ingat, ada orang yang kata-katanya baik tapi tidak membangun. Itu teman yang menjerumuskan. Ada anak muda yang kebetulan lagi akrab, dekat sama teman, tapi tidak seiman. Kemudian dia ngobrol sama temennya, sahabatnya, aku lagi akrab sama si ini, tapi sayang tidak seiman. Temennya kata-katanya bisa baik. Oh tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bisa. Karena yang utama itu kan cinta. Wah, jangan dustai perasaanmu. Loh, baik enggak Bapak Ibu? Baik. Jangan bohongi perasaanmu. Baik itu. Tapi apakah membangun? Tidak. Tidak. Karena kalau enggak seiman, berat jalaninya. Perkataan yang kotor tidak hanya digantikan perkataan yang baik, tapi perkataan yang baik yang harus membangun. Bukan hanya berhenti berbicara kata kotor, tapi harus memperkatakan yang baik. Tapi Tuhan mau lebih dari itu, bukan hanya baik, tapi kata-kata yang membangun, yang membuat orang lain beroleh kasih karunia. Atau dalam bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah, tidak hanya baik, tapi membangun itu membuat orang lain mendapatkan manfaat,
membuat orang lain terberkati, membuat orang lain diberkati. Saya pikir konsep pertobatan sejati ini berlaku untuk karakter manusia baru yang manapun. Ya. Pertobatan yang sejati dari manusia lama menjadi manusia baru selalu tidak berhenti pada membawa kebaikan bagi diri sendiri, tetapi harus sampai membawa kebaikan bagi orang lain. Kalau dulu kita mulai dari kejujuran. Kalau dulu suka bohong, maka pertobatannya bukan hanya berhenti berbohong, tapi harus berkata-kata benar untuk kebaikan bersama. Berikutnya, marah. Kalau dulu marah, tidak hanya berhenti marah, tapi kata-katanya harus kata-kata yang ramah, kata-kata yang lemah lembut, sehingga orang yang mendengarnya pun terberkati. Pertobatannya nggak berbicara kebaikan diri sendiri, tapi sampai harus orang lain merasakan hal yang baik. Kalau dulunya egois, mementingkan diri sendiri, maka tidak lagi egois, itu belum sempurna pertobatannya. Pertobatan yang sempurna, dia tidak lagi egois, tapi dia bahkan mau bekerja keras untuk membantu orang lain. Nah, sama dengan bulan ini, pertobatan dari berkata-kata kotor bukan hanya berhenti mengucapkan kata-kata kotor, sumpah serapah, cabul, hal-hal yang tidak pantas, yang merusak, melukai, perkataan tajam. Bukan hanya berhenti, tapi sampai memperkatakan hal yang baik. Bahkan bukan hanya baik, tapi pastikan itu membangun. Ingat, kalau hanya perkataannya manis terus, belum tentu membangun. Perkataan yang baik itu pasti membangun. Ya, penerapan apa yang bisa kita terapkan? Yang pertama, Kristus mengajarkan agar kita jaga hati, karena hati itu sumber segala sesuatu yang keluar dari mulut. Yang kedua, berhenti berkata kotor, berkatalah yang baik. Minimal stepnya berhenti dulu deh. Stop mengucapkan kata-kata yang gak pantas. Lalu setelah itu sadari bahwa kita sebagai ciptaan baru, kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik, dan pastikan kata-kata ini berberkati, bermanfaat buat sesama kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita menangkap baik-baik mau Tuhan pagi hari ini, kita bisa langsung terapkan kok hari ini. Bisa langsung kita praktekkan. Pulang dari tempat ini, entah masih di gereja atau sudah di rumah, kita gunakan kata-kata kita untuk memberkati, membangun orang lain, menyenangkan hati orang lain, berguna bagi mereka yang mendengarkannya. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sekaligus mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya minta pemain musik untuk boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita akan renungkan firman Tuhan baik-baik, sekaligus menyiapkan hati untuk menyambut perjamuan kudus. Mari kita merenung sejenak. Kita semua tunduk kepala. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan berkomitmen untuk memperkatakan kata-kata yang baik membangun. Mari pribadi lepas pribadi berurusan pribadi dengan Tuhan. Mari masing-masing berdoa, berseru, memohon ampun kepada Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang lampau, kita seringkali masih memperkatakan kata-kata kotor, sembrono, cabul, tajam, kata-kata yang kosong, yang tidak berguna, menyakiti orang lain, tidak membawa berkat, tidak berfaedah. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kemudian dengan kesadaran, kita minta Roh Kudus untuk menolong kita menjadi pribadi manusia baru yang kata-katanya baik, kata-katanya membangun, memberkati. Minta Tuhan memampukan kita. Terima kasih Yesus Tuhan.
mampukan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Mari semua tunduk kepala. Mari kita mengakui segala dosa, kejahatan kita, kesalahan kita, kegagalan kita dalam berkata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati. Dan minta Tuhan mengampuni dan Tuhan menolong memampukan kita berkata-kata yang baik dan membangun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan dan mempersiapkan hati melakukan perjamuan kudus dengan naikkan satu pujian karena salib-Mu. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya Kau Tuhan. Kita berdiri bersama-sama mempersiapkan hati. Dan saya mohon dengan hormat Bapak Andreas dan Bapak Iwan untuk maju ke depan mempersiapkan diri melayani perjamuan. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber. Kuasa-Mu memulihkan. Mari katakan, jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Mari katakan, ini semua terjadi karena salib Tuhan. Dialah yang mengubahkan kehidupan kita. Dialah yang memulihkan kehidupan kita. Bahkan menjadikan hidup kita baru. Ini semua karena salib-Nya. Ya, ku hidup karena salib-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan
bersama-sama. Kita serukan sekali lagi, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku melakukan mujizatmu. Sekali lagi, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Mari katakan bersama, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya, mari berseru kepadanya. Sebab dia baik, sebab anugerahnya besar. Mari minta Roh Kudus menolong, mari minta Roh Kudus memampukan, agar hati kita dipulihkannya, hati kita dibarui. Tidak lagi kata-kata yang kotor dan sia-sia, bukan lagi kata-kata yang kotor, kata-kata yang tajam, kata-kata yang kosong. Tapi Roh Kudus memampukan kata-kata yang baru, kata-kata yang membangun, kata-kata yang manis, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memulihkan, kata-kata yang membesarkan hati, kata-kata yang mengangkat semangat, kata-kata yang menghidupkan. Itu semua terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus menolong, Roh Kudus memampukan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi turun, memulihkan hati, membaharui hati. Haleluya. Menjadi hati yang baru, hati yang lembut, hati yang tenang, hati yang bersyukur, hati yang penuh kasih. Ya, biar itu terwujud lewat perkataan kami Tuhan. Menjadi kata-kata yang baik, menghidupkan, memberkati, membangun, mendatangkan kasih karunia bagi barang siapa yang mendengarkannya. Biarlah kami tidak berhenti menjadi pendengar-pendengar firman-Mu Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang boleh kami terapkan dalam keseharian kami. Sebagai ciptaan baru, manusia yang baru, perkataan kami baik, membangun, mendatangkan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas berkata-kata, namun Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kami masing-masing. Terlebih sementara kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bersyukur atas korban yang Kau berikan, yang mendatangkan keselamatan bagi kehidupan kami. Tuhan menguduskan, menyucikan, melayakkan kami semua, agar kami boleh layak pantas ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terlebih pelayan-pelayan-Mu,
Pak Andreas dan juga Pak Iwan. Biarlah Tuhan pakai kehidupannya menjadi layak dan pantas boleh melayani pekerjaan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Menjadi pribadi yang menyatakan berkat kasih karunia kepada siapapun yang menjumpai pribadi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya perjamuan kudus ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan berkarya, dan kami mau menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami akan sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan Pak Iwan dan Pak Andreas akan membagikan perjamuan kudus ini. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita naikkan jadi G aja ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Engkau yang berkuasa, yes Tuhan, melakukan. Mari katakan sekali lagi, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Bersama-sama katakan lagi, karena salib-Mu. Ya, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kalau bukan karena salib, kami tentu binasa. Kalau bukan karena salib, kami tidak layak masuk kerajaan surga. Kalau bukan karena salib, kami adalah orang-orang yang celaka. Tapi karena salib, kami diperdamaikan. Karena salib, kami diselamatkan. Karena salib, kami dibaharui. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah perjamuan kudus pada saat pagi ini boleh sungguh-sungguh membaharui kehidupan kami. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan roti. Sebelum kita ambil bagian, kita merenung sejenak.
Memohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Seraya mengucap syukur atas kasih karunia-Nya yang besar bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih. Kita akan mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian tertulis firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kau sungguh indah, tiada taranya. Pandang salib Yesus, sungguh menakjubkan. Mari bersama-sama kita memandang salibnya. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita datang dan bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya dan karya-Nya yang menyelamatkan kita semua. Mari katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Benar, kami terkagum akan kasih-Mu, kami terkagum akan cinta-Mu, kami terkagum akan salib-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap berkat-berkat daripada perjamuan kudus-Mu ini Tuhan, kami terima sepenuh-penuhnya terjadi dan tergenapi di dalam setiap kehidupan kami tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur hormat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita boleh terberkati melalui firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya melalui persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik
pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri, kita akan bersatu hati di dalam doa. Nanti Saudari Lisa akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan berikan sedikit dari apa yang kami miliki. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan melayani persembahan. Biarlah Tuhan sucikan, layakan, kuduskan. Dan Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, supaya Tuhan boleh kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan penuh sukacita kita akan beri yang terbaik bagi Allah kita. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir tiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Dialah sahabat kita. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir tiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa nanti sore masih ada ibadah raya yang kedua pukul 5 sore di Hotel Grand Soba. Dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang melihat di pagi hari ini ada yang tidak hadir, biasanya hadir di pagi hari, bisa diingatkan kembali untuk hadir nanti sore pukul 5 sore di Hotel Grand Soba. Kemudian untuk hari Senin ada latihan tamborin bagi teman-teman pemudi-pemudi yang rindu untuk bergabung
di dalam bidang tarian bisa datang di latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian hari Rabu ada di pagi hari program Kristal pukul 10 pagi di Radio Immanuel, di mana kita akan menerima banyak sekali berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-hambanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu-waktu yang longgar bisa mendengarkan, bisa menyimak ulasan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di Radio Immanuel pukul 10 pagi hari Rabu. Kemudian hari Rabu malamnya ada Oikos untuk Oikos Ngipang. Nanti tempat dan waktunya akan di-share melalui grup WhatsApp nggih. Dan kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6 sore untuk ibadah raya yang pertama dan pukul 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Hari Jumat ada menara doa MCC. Biarlah setiap kita semuanya memiliki hati sebagai pendoa dan datang rindu bersama-sama bersekutu melalui menara doa MCC setiap hari Jumat pukul 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada pemuda remaja Metanek, ibadahnya setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Bagi teman-teman yang belum bergabung, saya harap bisa bergabung di ibadah pemuda Metanek setiap hari Sabtu. Kemudian hari Minggunya kembali kita berjumpa kembali di ibadah raya yang pertama pukul 8 pagi dan ibadah raya yang kedua pukul 5 sore. Itu saja yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini, ya. Ya. Bah, toh, di mana itu? Onje, onje. Ya, sekali lagi saya umumkan bagi kaum wanita diharapkan kedatangannya terlebih yang sudah mendaftarkan diri untuk pesan seragam bisa hadir besok hari Selasa di rumahnya Mbah Dok atau Bu Parji di Pajang 6:30 nggih. Iya, Bu. Oh nggih. Dan ada tambahan lagi bahwa hari Jumat ada Oikos Kartasura di rumahnya Bu Evi pukul 6:30 malam. Monggo Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Kartasura bisa datang di Oikos Kartasura setiap pukul 6:30 malam di rumahnya Ibu Evi. Itu saja yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih untuk kedatangannya. Kita berdoa untuk ibadah sore nanti juga berjalan dengan baik dan dengan lancar. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami haturkan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan demikian baik dalam kehidupan kami. Tuhan mengumpulkan kami pagi hari ini untuk kami menikmati berkat-berkat rohani yang indah, yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, layaklah, pantaslah kami bersekutu menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan untuk menyenangkan, menyukakan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Juga terima kasih untuk berkat firman Tuhan, agar makin hari kami boleh menjadi manusia baru yang semakin serupa, sempurna seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapa pagi hari ini, biarlah setiap kami juga menikmati berkat-berkat kemurahan daripada Tuhan. Tuhan, curahkanlah berkat-berkat terindah, terbaik, teristimewa bagi setiap kami semua. Berkatilah pekerjaan tangan yang kami kerjakan, berkatilah keluarga kami, rumah tangga kami, berkatilah anak-anak kami, pendidikan mereka, tumbuh kembang mereka, berkatilah juga Tuhan kesehatan kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, fit,
untuk dapat melaksanakan aktivitas kami. Berkati juga Tuhan dalam kehidupan kami, pergumulan yang kami hadapi, tantangan-tantangan, persoalan, masalah kehidupan yang hari-hari ini sedang kami gumulkan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, jawaban Tuhan tiba tepat pada waktunya, seturut dengan kehendaknya Tuhan. Berkati para pelayan-Mu Tuhan yang pagi hari ini sudah dengan tekun, dengan setia, dengan penuh cinta, sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar, menjangkau semakin banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu, dan hanya Tuhan yang dipermuliakan, dibesarkan dalam setiap pelayanan kami semua. Bapa di sorga, kami bersehati, bersatu hati bersama-sama, berdoa untuk pertemuan besok Rabu siang di FKUB di Kesbang Pol. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan akan buka pintu supaya pemberitaan Injil dinyatakan. Tuhan buka kesempatan agar kami boleh menggunakan tempat itu. Tapi di atas segalanya Tuhan, izinkan hati kami berkata, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ada damai sejahtera dalam hati kami, ada ketentraman dalam hati kami, dengan meyakini bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itulah yang terbaik bagi kami, bagi gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, pelayanan selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oikos, komisi-komisi, jiwa-jiwa yang terlayani, pelayan-pelayan yang juga melayani Tuhan. Tuhan berkati semua berjalan dengan baik, dengan lancar, urapan daripada Tuhan menyertai kami semua. Agar kami boleh senantiasa menjadi gereja yang sejati, gereja yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan jagai sertai agar kami tiba di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga kami, pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Dan sebelum kami pulang Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati kami dan mencurahkan berkat-berkat bagi setiap kami. Jemaat Tuhan, bukalah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus, ada senantiasa menyertai setiap kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.